Shalom bro and sis yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi sama Bro Theo di Holynesia, channel yang bantu kita naik level iman bareng. Hari ini kita di kebun anggur nih, buat bahas topik yang sering bikin kita nyesek, yaitu pemangkasan atau pruning dalam hidup jasmani dan rohani kita. Prinsip ini dikatakan oleh Yesus sendiri di Yohanes 15 ayat 1-8. Dan ini bukan cerita biasa bro and sis. Ini adalah cara Tuhan merawat kita supaya kita berbuah lebih banyak dan hidup kita semakin berguna untuk memuliakan Dia. Yohanes 15 ayat 1-2 bilang, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia bisa berbuah lebih banyak." Jadi Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Dan Allah Bapa adalah pemilik kebun anggur itu. Dia gak asal potong. Ada tujuan jelas, supaya kita berbuah lebih lebat. Pertama, Tuhan langsung potong ranting yang benar kering dan tidak ada energi kehidupan dan manfaatnya lagi dalam pertumbuhan pohon, agar tidak menghalangi potensi ranting yang masih bisa tumbuh dan berbuah. Kedua, Tuhan bisa memangkas dahan yang masih menghasilkan beberapa buah, agar bisa berbuah lebih besar dan banyak. Tukang kebun gak biarin dahan-dahan yang sudah berbuah tumbuh tak beraturan. Dia akan potong bagian yang lemah, kering, atau terlalu banyak daun yang cuma makan energi. Hasilnya, energi pohon terfokus ke buah yang lebih besar, lebih manis, lebih banyak. Ketiga, Tuhan trim atau rapikan daun dan ranting yang tumbuh berlebih, supaya tampak baik dan berfungsi optimal, tidak rebutan sumber daya. Sakit sedikit pas dipotong, tapi setelahnya lebih nyaman dan berguna. Di hidup rohani, Tuhan trim hal-hal kecil yang bikin kita gak rapi, seperti kebiasaan buruk, pikiran negatif, prioritas yang salah, atau dosa kecil biar gak numpuk. Dan yang terakhir dan gak kalah penting, kadang Tuhan bisa memindahkan batang pohon ke tanah lain. Kalau tanah sekarang sudah gak cocok lagi, nutrisi habis, tanah tercemar, atau lingkungan gak mendukung pertumbuhan. Tukang kebun yang baik gak biarin pohon mati perlahan. Dia cabut akarnya dengan hati-hati, pindahin ke tempat baru yang lebih subur. Prosesnya pasti sakit banget, tapi setelahnya pohon hidup lebih kuat. Aplikasi nyata seperti pindah kerja, pindah sekolah, pindah kota, atau bahkan pindah komunitas rohani. Kadang pruning Tuhan bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Pemotongan radikal orang yang kita kasihi paling dalam. Pasangan, sahabat, atau keluarga inti seperti orang tua. Karena Tuhan tahu itu yang terbaik, bisa juga dikeluarkan dari komunitas toksik yang kasih rasa keamanan palsu. Kelompok yang kelihatan spiritual, tapi sebenarnya menahan pertumbuhan rohani kita. Penuh gosip, iri, atau kompromi dosa. Tuhan mau pangkas seseorang dari situ, supaya gak mati perlahan. Tapi ingat ini bro and sis, di balik pemangkasan yang paling sakit sekalipun, ada kasih karunia Tuhan di situ. Tuhan gak pernah potong ranting tanpa kasih. Dia beri penghiburan, kekuatan untuk bertahan, orang-orang yang tepat untuk mendampingi, dan damai yang melebihi akal. Bahkan di saat kita merasa akarku putus, kasih karunia-Nya tetap mengalir dan menyembuhkan saat proses berjalan. Contoh nyata dari Alkitab, Nabi Yusuf, salah satu pruning paling dramatis. Yusuf adalah anak kesayangan, tapi Tuhan pangkas habis-habisan. Dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, dilupakan. Itu pemindahan dan pemotongan ekstrim ke tanah asing. Setengah mati dan setengah hidup. Tapi hasilnya, Yusuf jadi Perdana Menteri, selamatkan rakyat banyak. Penting diketahui, proses pemangkasan bisa berlangsung lama,
Gak ada kejelasan dan kepastian. Dan ini yang sering bikin orang menyerah kalah. Bisa sehari, seminggu, atau sebulan bro and sis. Kalian harus siap ya, karena proses panjang ini bisa bikin kita capek, lelah, dan pikiran buruk muncul. Tuhan, kok gini terus? Kok gak ada jawaban? Akhirnya ada yang menyerah, berhenti berdoa. Jangan sampai seperti itu ya brothers. Jadi ingat, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Dia sedang bangun kesabaran, iman, dan karakter yang gak bisa dibentuk dalam semalam. Kalau kita menyerah di tengah proses, kita kehilangan kualitas buah yang sebenarnya Dia siapkan. Tetap tinggal di pokok anggur, tetap berdoa, tetap percaya. Karena hasil akhir proses pruning selalu lebih indah dari kondisi awalnya. Kesimpulannya, pemangkasan Tuhan itu sakit, kadang lama, tapi penuh kasih dan kasih karunia. Dia gak potong sembarangan. Setiap guntingan, setiap trim, setiap pemindahan, bahkan pemotongan ekstrim dan proses panjang, semuanya untuk satu tujuan, supaya kita berbuah lebih banyak dan Bapa dipermuliakan. Yohanes 15 ayat 8. Jadi kalau kamu lagi di musim pruning sekarang, sakit hati, kehilangan, transisi besar, atau proses yang terasa gak ada ujungnya, ingat, ini bukti kamu ranting yang sangat berharga bagi Tuhan. Kalau kamu lagi alami pemangkasan Tuhan yang panjang, ketik di komentar, "Aku siap dipangkas Tuhan, biar bisa berbuah subur." Like kalau ini menguatkan hatimu. Subscribe dan nyalain lonceng, biar kita terus belajar firman bareng. Tuhan Yesus memberkati kalian semua di masa pemangkasan ini. Sampai buahmu tumbuh subur. God bless bro and sis. See you in the next video. Holynesia, let's grow in faith and shine bright in Christ. Amen. Shalom.